Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel kita GC3 Modifit Konsep. Saya ucapkan selamat pagi, siang, sore, dan malam lur. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang modif nokenas ya. Jadi perbedaan modif nokenas dengan cara hanya dikepras ya, atau hanya dipapas bagian pantatnya sini dengan yang model dipupuk. Nah, seperti ini ya. Di bagian atasnya ini kita pupuk. Nah, itu perbedaannya nanti apa dan lebih maksimal yang mana ya, antara hanya dipapas atau hanya dikepras dengan yang dipupuk. Nah, itu nanti ada keunggulan, lebih unggul yang mana, lebih maksimal yang mana, nanti akan saya jelaskan. Oke, yang baru menemukan video ini atau channel ini silahkan like, share, komen, dan juga subscribe. Jangan lupa aktifkan juga loncengnya biar gak ketinggalan dengan video saya yang terbaru. Oke, langsung saja lur, kita siap. Oke lur, jadi gini lur ya. Untuk modif nokenas itu kan ada dua cara ya. Ini kita bahas yang pertama itu kan hanya dipapas bagian pantatnya sini. Jadi bagian belakangnya atau ini yang bentuk lingkaran ini ya, separuh lingkaran. Nah, itu tujuannya kan kalau ini dipapas, misalkan dipapas 1 mili kan nanti lipnya ini kan jadinya di bukaan apa di templarnya itu kan juga bertambah 1 mili. Jadi lipnya bukaan nanti bertambah 1 mili ya. Kalau untuk bukaan kelep itu belum tentu 1 mili juga lor. Itu nanti tergantung dari rasio rocker armnya ya, atau rasio templarnya itu berapa. Nah, yang jelas kalau ini di kepras 1 mili belakangnya, nanti otomatis di nokenas lipnya akan naik 1 mili. Nah untuk modif nokenas yang hanya dikepras atau dipapas seperti ini kelebihannya itu efisien tuh. Jadi pengerjaan juga lebih cepat. Kita agak perlu repot-repot ngupuk dulu atau ngelas dulu, kita langsung bisa main kepras saja. Nah, itu untuk kelebihannya. Dan nanti kalau masalah lip kita juga bisa meninggikan. Nah, cuma ini untuk kelemahannya kan, untuk speknya kita itu gak kurang leluasa atau kurang bebas menentukan spek si nokenas ini. Jadi kalau kita semakin tinggi, ini kita ngeprasnya atau mapasnya itu semakin banyak kalau kita menginginkan lip yang lebih tinggi. Nah, ketika ini dikepras semakin banyak, maka diameter lingkarannya ini semakin kecil. Jadi sininya itu semakin kurus, semakin kecil. Nah, itu efek kurang baiknya ya. Kalau semakin kecil nanti biasanya itu juga efeknya bisa kasar juga sih. Nah, jadi kemudian untuk masalah overlap, tinggi overlap di daerah sini itu kayak LS sana juga, kita juga nggak bisa bebas lur, nggak bisa semaunya kita. Jadi terbatas, sangat terbatas ya. Jadi mungkin kalau kita ngepas 1 mili ya kita mungkin bisa tambahan cuma sedikit ya untuk tinggi overlap atau sudut overlapnya, itu kita ngerubahnya nggak terlalu bisa banyak, sangat terbatas. Nah, itu untuk kekurangannya modif nokenas dengan cara yang dipapas ya. Dan apa ya, di sini itu seringkali itu kasar itu karena pemaprasan yang kurang tepat. Jadi di antara titik sentuhnya sini, ketika di bagian sini itu kurang tepat ya, itu biasanya berakibat bisa kasar juga ya. Jadi kalau mapras itu atau mengepras itu harus benar-benar center di bagian lingkaran ini. Jadi kalian gunakan alat yang memang benar-benar center ya di sini. Nah, itu untuk masalah modif nokenas dengan cara yang hanya dengan dikepras atau dipapas ya. Kemudian untuk yang dipupuk seperti ini masih panas, makanya tak sunduk sate lur. Baru saya alas ini. Nah, dipupuk seperti ini ya. Nah, itu kita untuk bagian sininya, bagian pantatnya itu bisa
masih utuh, jadi kita nggak perlu kepras bagian sininya, nggak masalah lur. Jadi kita hanya bagian yang tonjolan ininya aja yang kita pupuk, daerah sini sampai sini kita pupuk. Nanti kita atur tinggi lipnya, jadi kan ini sudah bertambah ya, jadi untuk tinggi lipnya sini sudah bertambah, itu keuntungannya. Kemudian kita juga bebas mau bikin lip berapapun, bebas sak mentoke kelepmu, sak pedote kelepmu ya iso lur ya. Jadi kita tinggal pupuk ini bagian atasnya ini. Kalau terlalu tinggi nanti ya semuanya harus dipupuk lur, biar nanti gemuk. Jadi nggak terlalu kurus untuk pantatnya. Jadi kita bisa pupuk. Tapi ini untuk spek harian lur, jadi upgrade-nya itu nggak terlalu ekstrim untuk burapnya. Jadi saya bikinnya nggak terlalu tinggi ya, nggak terlalu signifikan lah. Pokoknya aman buat harian. Nah, keuntungannya itu tadi menentukan lip itu lebih bebas. Kemudian menentukan overlap. Kita bisa main overlap itu suka-suka lur. Nah, overlap itu kan di daerah sininya lur. Nah, di daerah sini ya. Nah, sini sama sini. Nah, kita jika ingin tinggi ya kita pupuk daerah sini sama sini. Nah, LSA kita juga bisa geser-geser tergantung sininya, ujungnya sini kita bikin lebarnya, sudutnya berapa gitu. Jadi bebas lur. Kalau kita pupuk itu bebas ya. Jadi menurut saya itu lebih efisien kalau kita mencari maksimalnya itu ya dengan cara dipupuk. Jadi kita bikin speknya itu bisa suka-suka sesuai permintaan ataupun menyesuaikan spek mesin. Nah, jadi kita bisa atur LSA, overlap dan juga lip itu lebih bebas saja, lebih enak. Dan di sini juga masih mempertahankan tetap gemuk ya. Nah, jadi seperti itu. Jadi otomatis nanti untuk performa mungkin ya bisa lebih enak yang dipupuk. Nah, jika apa itu ukuran overlapnya, LSA nya kita bisa lebih maksimalkan kan, yang jelas hasilnya nanti akan lebih enak yang dipupuk seperti itu. Jadi kalau yang dikepras ini nanti untuk masalah overlap itu terbatas, tapi kalau ini bebas, kalian bisa bikin overlap berapa itu bebas ya, sampai kelepmu nyantol iso lur. Nah berarti kan ngono. Cuma kekurangannya ya yang pasti di sini kita perlu pengerjaan, perlu pemupukan dulu, pengelasan. Nah, dan mungkin untuk masalah biaya juga berbeda lur, dengan yang hanya dipapras ini dengan yang dipupuk itu pasti ada selisihnya, karena di sini kita ngerjakan juga butuh kawat las, dan ini kawat lasnya juga bukan kawat las yang biasa kita pakai di besi-besi ya. Nah, untuk ngelas pagar itu bukan ya. Jadi memang kawat lasnya ini khusus lur. Jadi khusus untuk pupuk noken as. Jadi bahannya memang yang keras, dan kelasnya juga agak perlu ketelatenan juga ya. Jadi nggak sama dengan kawat las yang biasa. Makanya untuk biaya jelas berbeda, karena kita perlu ngelas dan juga bahan pakan lasnya itu atau kawat lasnya juga berbeda. Nah, jadi kalau modif noken as dengan cara dipupuk ini menurut saya ini lebih maksimal ya, karena itu tadi pengaturan speknya si noken as kita bisa atur sesuka hati, bisa menyesuaikan. Kita bikin lip berapapun bisa, bikin overlap berapa, sudut LSA berapa itu bisa kita atur. Nah jadi seperti ini. Jadi kalau saya pribadi lebih suka yang main pupuk ini. Nah, cuma kan kita kembali lagi ke konsumen ya, tergantung dananya konsumen juga. Kalau ingin yang murah ya kita hanya main papras seperti ini, tapi kalau dia pengennya yang lebih maksimal kita pupuk seperti ini, asalkan dananya tercukupi, itu aja. Oke lor, jadi itu tadi ya pembahasan tentang perbedaan modif noken as dengan cara yang hanya dipapras dengan cara yang dipupuk. Nah, sudah saya jelaskan, jadi kalian bisa menentukan pilihan ya. Kalian pengen yang modif seperti apa? Apakah nanti
dengan cara dipupuk ataupun hanya dipapras atau dikepras ya. Semoga itu tadi apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk kalian semua lur ya. Saya ucapkan banyak terima kasih atas waktunya sudah menyempatkan menonton video saya. Sampai ketemu di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.